Puji Tuhan, kita telah mengikuti diskusi Sekolah Sabat bersama. Dan tentu saja ini adalah sebuah kebahagiaan karena kita mendapatkan pemahaman firman yang begitu indah dan juga sangat menguatkan hati kita. Benar sekali. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas sebuah lagu pujian yang barusan kita dengarkan yang begitu indah. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan acara kita ke dorongan penginjilan perorangan. Dan untuk waktu yang istimewa ini kami undang Bapak Pendeta Bartolomeus Dias Nainggolan untuk membawakan dorongan penginjilan perorangan. Bapak Pendeta Nainggolan sudah tersambung melalui video call. Shalom Pendeta Nainggolan. Shalom. Selamat Sabat, apa kabar Pendeta? Baik. Puji Tuhan. Selamat Sabat. Selamat Sabat Pendeta. Oke, kalau begitu untuk kesempatan ini kami akan persilahkan Pendeta untuk membawakan dorongan PP. Oke, selamat hari Sabat kepada kita semua. Melalui Hope Channel menyampaikan selamat Sabat kepada semua umat-umat Tuhan dimanapun berada. Informasi terlebih dahulu saya sampaikan dari Universitas Advent Indonesia. UNAI berada pada daerah Bandung Barat, berada pada zona biru dalam COVID-19. Dan UNAI berada pada zona hijau. Kita bersyukur dan berterima kasih sampai saat ini UNAI masih berpihak kepada kita semua dan kepada umat-umat Tuhan dan juga bagi Universitas Advent Indonesia. Selamat Hari Sabat dan salam kepada kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya memberikan 3 poin penting untuk kita pahami bersama sebagai tanggung jawab kita sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan atau yang menjadi umat yang sisa yang dipanggil oleh Tuhan untuk panggilan kepada yang khusus. Dan saya alaskan terlebih dahulu dorongan PP ini dari cerita biblikal teologianya atau Alkitabnya dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-28. Dalam perikop ini diceritakan mengenai bagaimana kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem diutus untuk menanyakan siapakah Yohanes itu. Ketika imam dan orang-orang Lewi itu datang dan mereka bertanya, siapakah engkau? Dia menjawab, aku bukan Mesias. Lalu ketika Yohanes menjawab itu, ada lagi pertanyaan yang berikut di dalam ayat yang ke-21 sampai 23. Kalau begitu, siapakah engkau? Lalu dia katakan, apakah engkau Elia? Jawab daripada Yohanes, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dia jawab juga, bukan. Siapa engkau? Apakah kamu? Apa katamu tentang dirimu sendiri? Lalu Yohanes menjawab di dalam ayat 23, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskan jalan bagi Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Lalu, tidak cukup hanya pertanyaan di situ, dalam ayat 24 dan 25 dikatakan, kalau demikian, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Saudara-saudara, ada 3 poin penting di dalam kisah ini yang perlu kita renungkan. Sebenarnya di dalam poin yang pertama, siapa Yohanes itu? Atau siapa anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 itu? Dalam poin yang kedua, sebenarnya
ditekankan di sana ya mengenai apa pekerjaan daripada Yohanes Pembaptis itu, dan penekanannya apa pekerjaan kita sebagai anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan poin yang ketiga yang ditekankan di dalam perikop ini adalah mengenai mengenai tanggung jawab daripada Yohanes itu. Apa menjadi tanggung jawab kita sebagai anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 3 poin itu yang saya mau tekankan kepada kita pada hari Sabat ini. Siapa kita, anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7? Yang kedua, apa pekerjaan kita sebagai anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7? Dan yang ketiga, apa tanggung jawab kita sebagai anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7? Saya mulai. Apa tanggung jawab kita sebagai anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7? Jelas di dalam Wahyu pasal yang ke-14 sangat jelas dikatakan di sana apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Saya akan jelaskan kepada kita di sini. Ini sebenarnya cerita mengenai simbol. Simbol di mana umat pilihan itu dikategorikan harus memberitakan pekabaran 3 malaikat. Allah mengirimkan kita untuk sebagai simbol untuk menyaringkan pekabaran itu kepada setiap suku, bahasa, dan bangsa. Dan pekabaran yang pertama sangat jelas disebutkan di sana, supaya kita sebagai anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 takut akan Allah dan memuliakan Dia. Ini adalah suatu pernyataan yang disebut dengan istilah paket. Apa istilah paket? Artinya di sini kita harus menjalin hubungan yang benar dengan Allah. Dan yang kedua, sikap kita menurut kepadanya. Bagaimana sikap kita menurut kepadanya? Saya tertarik kepada apa yang dikatakan oleh Pendeta Stephen tadi dan Alfonso tadi. Di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita harus selalu menekankan kerendahan hati di dalam kehidupan kita, di dalam meninggikan Tuhan. Itulah yang disebut dengan istilah takut akan Allah dan memuliakan Dia. Dan pekabaran yang kedua yang harus kita kabarkan kepada semua orang. Di sana dikatakan suatu kalimat yang disebutkan pekabaran malaikat yang kedua itu untuk mengumandangkan kehancuran Babel. Kenapa kita harus memberitakan itu kepada semua orang? Ingat saudara bahwa sebahagian sistem agama pada waktu itu salah. Kenapa sistem agama Babel itu salah? Ya, karena dikatakan menentang Allah dan menindas Allah. Ini pekabaran yang kedua yang dikabarkan di dalam Wahyu pasal 14 itu, supaya kita selalu menyatakan Tuhan itu ada. Supaya kita selalu berada di dalam Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pekabaran yang berikut, yang ketiga yang harus kita kabarkan kepada semua orang sebagai umat Tuhan, seperti yang dipesankan oleh Yohanes kepada kita, Yohanes Pembaptis kepada kita, supaya kita memiliki ketekunan di dalam kehidupan ini. Dan kita juga perlu mengikuti perintah-perintah Allah. Dan bahkan dikatakan pekabaran yang ketiga itu menekankan kepada kita supaya kita percaya kepada Tuhan, iman kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lembaga
Universitas Advent Indonesia didirikan, lembaga rumah sakit didirikan, dan lembaga-lembaga pendidikan didirikan adalah dengan 3 tujuan utama, saudara. Supaya mengajarkan akan takut akan Allah dan selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu makanya Lembaga Universitas Advent Indonesia selalu menanamkan kepada para mahasiswa supaya selalu datang kepada Tuhan sebelum menjalankan segala aktivitasnya. Dia harus menyerahkan dirinya kepada Tuhan di dalam doa melalui penunggu pagi, menunggu sore, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian juga tidak hanya takut akan Allah dan memuliakan Tuhan, dan ditekankan dan diajarkan kepada para mahasiswa supaya mengumandangkan benar itu adalah benar, salah itu adalah salah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak semua lembaga yang ada di dunia mengajarkan ini kepada kita, supaya benar itu benar, salah itu salah. Kadang-kadang sudah ada di antara sekolah itu, di antara benar atau salah. Tetapi lembaga didirikan dan gereja-gereja didirikan, saudara, supaya umat-umatnya selalu mempertahankan kebenaran itu adalah kebenaran, salah itu adalah salah. Inilah yang harus kita tinggikan di dalam kehidupan kita. Lembaga UNAI didirikan dan lembaga gereja didirikan, saudara. Yang ketiga, yang menjadi penekanan yang penting di dalam kehidupan kita, supaya kita selalu beritakan itu selalu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu di dalam kehidupan kita ini ketekunan. Perlu kita tanamkan di dalam diri kita ini penurutan. Dan kita perlu di dalam kehidupan kita ini menanamkan selalu kepercayaan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pertemuan yang singkat ini, saudara, dalam pertemuan yang singkat ini, ingatlah bahwa 3 pokok penting yang diberikan kepada anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk selalu ditekankan di dalam kehidupannya untuk memberitakan Injil, supaya dia menekankan takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan menyatakan kebenaran itu adalah benar, salah itu adalah salah, dan perlu di dalam kehidupan kita itu ketekunan, penurutan, dan selalu percaya kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, dan semoga umat Tuhan diberkati dimanapun kita berada, dan semoga damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan dari Allah Bapa ada pada kita semua pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, terima kasih kepada Pendeta Nainggolan yang sudah membawakan bacaan penginjilan perorangan untuk kita. Dan kini tiba saatnya kita ikuti bacaan persembahan dan akan dibawakan oleh Bapak Edison Tuuk. Kami persilakan. Selamat Hari Sabat, umat-umat Tuhan, pemirsa Hope Channel di mana saja saudara berada. Hari Sabat yang suci ini kita akan mengembalikan milik Tuhan lewat persepuluhan dan persembahan. Untuk itu saya akan bawa renungan singkat mengenai belajar melalui pengalaman. Bagaimanakah kita membantu anak-anak dan remaja mengelola sumber daya mereka secara bijaksana dan mengundang Allah untuk terlibat dalam kehidupan finansial mereka ketika mereka masih muda? Nyonya White menyarankan bahwa pertama, orang tua dan guru harus membuat pelajaran tentang menghitung sesuatu yang praktis sejak dini dalam kehidupan anak-anak. Yang kedua,
Anak-anak harus belajar melalui latihan bagaimana cara menggunakan uang dengan benar, baik yang dipersiapkan oleh orang tua mereka atau dengan penghasilan mereka sendiri. Anak-anak harus belajar memilih dan membeli pakaian mereka sendiri, buku-buku mereka, dan kebutuhan lainnya dengan jelas. Yang ketiga, mereka harus bisa memperhitungkan pengeluaran mereka, dan mereka akan belajar karena mereka tidak dapat belajar dengan cara dan nilai dan penggunaan uang. Bisa dilihat di buku Education halaman 238. Sebenarnya, mengembalikan persepuluhan dan memberikan janji adalah latihan penting yang menghubungkan anak-anak dan remaja dengan Tuhan setiap kali mereka menerima sesuatu darinya. Tuhan kemudian sesuatu dari Tuhan, dan kemudian mereka dengan senang membagi semua berkat kepada orang lain. Apakah anak-anak Anda belajar mengatur uang dengan cara yang praktis? Apakah mereka diperintahkan untuk mencatat pengeluaran mereka? Untuk itu, dari sejak dini, anak-anak sudah diajar untuk mencatat penerimaan uang yang mereka telah terima dari orang tua atau siapa saja, dan mereka juga akan mencatat semua pengeluaran yang mereka telah buat. Apakah mereka belajar bagaimana menjalani hidup, menjadi kehidupan yang sederhana dengan cara menabung dan kemudian menyediakannya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin? Apakah mereka sudah dididik untuk mengutamakan Allah dengan mengembalikan persepuluhan miliknya dan janji mereka sebelum biaya-biaya lain dipenuhi? Jadi anak-anak itu harus diajar pada saat mereka sudah menerima uang dari orang tuanya, dia harus lebih terutama mensisihkan persepuluhan dan juga janjinya lewat persembahan mereka. Dan juga anak-anak, apakah mereka telah memiliki amplop persepuluhan mereka sendiri dan dengan didorong untuk menggunakannya setiap kali mereka memiliki penghasilan? Jadi kita sebagai orang tua, kita harus sediakan amplop bagi anak-anak kita supaya mereka punya satu komitmen dalam mengembalikan persepuluhan dan persembahan pada saat mereka menerima berkat dari orang tuanya. Anak-anak adalah harta yang diberikan Tuhan, yang dipinjamkan kepada orang tua sebagai suatu kepercayaan. Tuhan menuntut orang tua untuk mengajar mereka bagaimana cara mereka percaya kepadanya dengan terhubung dengannya, termasuk dalam kehidupan keuangan mereka. Panggilan kita pada hari Sabat ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, kata Salomo, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Itulah, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Doa kita pada hari Sabat ini adalah, Tuhan, tolong kami untuk percaya kepadamu sebagai penyedia dan pemelihara kehidupan, dan ajarkanlah kepada anak-anak kami untuk mengalaminya sendiri janji-janji yang Tuhan akan berikan bagi mereka. Itulah doa yang kita akan layangkan kepada anak-anak kita dalam mengembalikan persepuluhan dan persembahan di hari Sabat ini. Kita akan bersama-sama berdoa pada persepuluhan dan persembahan yang telah dikumpulkan. Untuk itu, marilah kita menghadap Tuhan lewat doa. Kita melipat tangan dan mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, sukacita di hari Sabat ini ya Tuhan, kami bisa mengajar kepada anak-anak kami untuk setia dalam mengembalikan persepuluhan dan persembahan yang adalah milik Tuhan. Ajarlah kami sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami untuk setia dalam mengembalikan berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan bagi mereka. Sejak dini mereka telah diajar
untuk setia dalam persepuluhan dan persembahan. Dan kami yakin ya Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka di masa muda mereka, dan semua cita-cita yang telah diidam-idamkan oleh anak-anak kami dapat tercapai bila mana mereka setia mengembalikan persepuluhan dan persembahan milik Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi seluruh orang tua kami, kiranya berkat yang berlimpah juga dilimpahkan bagi rumah tangga yang setia mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Tuhan akan menjaga, melindungi mereka pada hari yang suci ini dari segala sakit penyakit yang mudah menimpa. Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan mereka, dan semua pekerjaan yang mereka kerjakan akan membuahkan hasil bagi rumah tangga mereka, dan mereka akan tetap setia dengan kebenaran Tuhan dan tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan lewat persepuluhan dan persembahan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang indah di hari Sabat ini. Kami telah mengembalikan milik Tuhan lewat persembahan dan persembuluhan. Kami telah mengajar kepada anak-anak kami untuk tetap setia mengembalikan persepuluhan dan persembahan di usia muda mereka. Kami serahkan doa ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Edison Tuuk yang telah membawakan bacaan dan dorongan persembahan. Marilah kita mengumpulkan persembahan dan persepuluhan kita. Bagi saudara-saudara yang akan mengumpulkan persembahan dan juga persepuluhan, kami menghimbau untuk masing-masing mengirimkan kepada jemaatnya sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang sudah disepakati. Dan untuk mengumpulkan persembahan, marilah kita bernyanyi bersama dari lagu Sion nomor 283, Siapa yang mendengar serukanlah. Umat-umat Tuhan kami undang untuk berdiri dan kita akan bernyanyi bersama. Siapa yang mendengar serukanlah, kabar keselamatan ke seluruh dunia. Masyurkanlah sekarang kabar mulia. Marilah siapa yang mau, marilah yang mau, marilah yang mau. Kabar selamat ini berilah orang tahu. Allah Bapa kita akan jemput engkau. Marilah siapa yang mau, siapa yang bersedia datang lekas. Pintu belum tertutup, masuklah bebas. Hanya Tuhan Yesus dapat selamatkan. Marilah siapa yang mau, marilah yang mau, marilah yang mau. Kabar selamat ini berilah orang tahu. Allah Bapa kita akan jemput engkau. Marilah siapa yang mau, siapa bersedia teguh janjinya, siapa bersedia tahan selamanya, siapa bersedia selamat diberi Tuhan. Marilah siapa yang mau, marilah yang mau, marilah yang mau. Kabar selamat ini berilah orang tahu. Allah Bapa kita akan jemput engkau. Marilah siapa yang mau. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih atas hari Sabat yang indah yang Engkau telah berikan untuk kami ya Tuhan. Kami di sini telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Ya Tuhan,
Engkau berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan. Semoga apa yang telah kami berikan ini boleh berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati bagi mereka yang telah memberikan ataupun bagi mereka yang masih belum sempat untuk memberikan ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga boleh berkati apa yang tersisa yang ada pada kami untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan doa yang jauh daripada sempurna ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita akan memasuki bacaan Alkitab bersahut-sahutan. Dan untuk sahabat hari ini, kita akan membaca di Mazmur 100. Ya. Kita akan membacakan di Mazmur 100. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan dilanjutkan ayat kedua oleh jemaat, dan demikian berganti-gantian, dan di ayat yang terakhir yaitu ayat yang kelima kita akan membaca bersama-sama. Saya akan mulai. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Jemaat, Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. bersama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan mengikuti lagu pujian berikut ini.